Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya akan melengkapi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengantar hukum keluarga. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Sabella Enji Maharani Putri, NIM 212121012, kelas HKI 1A, mata kuliah pengantar hukum keluarga, dosen pengampu Pak Seno Aris Sasmito, Magister Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber dan asas hukum keluarga. Sumber hukum keluarga di sini dibagi menjadi dua, yaitu hukum Islam dan hukum lain. Hukum Islam di sini ada karena mayoritas warga Indonesia beragama Islam dan mengakui otoritas agama. Hukum lain dibagi menjadi dua, yaitu hukum barat dan hukum adat. Hukum barat di sini ada karena pengaruh dari perundang-undangan yang dibawa oleh penjajah Belanda, kemudian diterapkan di Indonesia yang cukup lama, dan akhirnya perundang-undangan barat mempengaruhi perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Dari Al-Quran dan hadis, setelah dipelajari lebih lanjut, muncullah fikih. Fikih di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu fikih munakahat, yang kedua fikih waris, yang ketiga fikih muamalah, dan yang terakhir yaitu zakat dan wakaf. Dari keempat bagian fikih tersebut dipelajari atau ditulis oleh ulama Indonesia atau ulama Islam berupa kitab-kitab fikih, dan kemudian kitab-kitab fikih tersebut dibukukan atau diadopsi jika di Indonesia disebut sebagai kompilasi hukum Islam atau KHI. Kompilasi hukum Islam atau KHI lahir dari kitab-kitab fikih yang dipelajari dan ditulis oleh para ulama Islam dan kemudian diajarkan di Indonesia. Selanjutnya yaitu sumber hukum lain. Sumber hukum lain di sini dibagi menjadi dua, yaitu hukum barat dan hukum adat. Hukum barat contohnya yaitu Biwi Ebuk. Biwi Ebuk yaitu hukum acara perdata yang diterapkan oleh Belanda cukup lama dan kemudian diterapkan di Indonesia. Hukum adat dan hukum barat kemudian diakomodasi atau diadopsi dan lahirlah undang-undang perkawinan. Selanjutnya yaitu asas hukum keluarga. Asas hukum keluarga di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama asas monogami, yang kedua asas konsensual, yang ketiga asas persatuan bulat, dan yang terakhir asas proporsional. Asas monogami yaitu asas di mana perkawinan itu dilaksanakan oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Yang kedua yaitu asas konsensual. Asas konsensual yaitu asas di mana adanya perempuan dalam istilahnya tidak ada paksaan di antara kedua belah pihak tersebut. Yang ketiga yaitu asas persatuan bulat. Asas persatuan bulat yaitu asas di mana harta laki-laki dan perempuan menjadi satu. Dalam undang-undang perkawinan ada istilah harta bersama. Dan yang terakhir yaitu asas proporsional. Asas proporsional yaitu hak dan kewajiban suami istri adalah sama, entah itu di dalam keluarga ataupun di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah tutur dalam perkataan saya, dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.